Halo teman-teman, selamat datang lagi di DST dari Sudut Tribun. Dan kali ini di episode yang masih membahas soal midfielder atau gelandang dalam posisi sepak bola. Dan kita masih bahas soal Persipura dan juga skuadnya di musim lalu. Kita di part yang terakhir untuk gelandang, dan setelah ini akan ada part soal striker atau penyerang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton video-video sebelumnya. Masih semangat ini untuk bikin videonya dan sambil menanti proses selanjutnya untuk kemudian berkompetisi di Liga 2. Oke, kita masih bahas soal nama-nama ini. Yang masih belum kita bahas ada 4 nama terakhir, yaitu ada Elisa Basna, ada Ricky Cawor, kemudian Ramiro Vergonzi dan Takuya Matsunaga. Kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama ini jadi posisi yang menurut saya diisi oleh orang-orang yang pas, yang saya taruh di terakhir gitu. Jadi 4 nama yang sudah saya sebutkan tadi jadi nama yang paling pas untuk mengisi di mana performanya yang paling bagus dari 2 part sebelumnya kemarin. Kita mulai dari Elisa Basna. Elisa Basna ini sebenarnya adalah potensi muda yang menurut saya bagus tapi tidak stabil. Nah, Elisa Basna ini adalah gelandang yang bisa jadi gelandang masa depan Persipura, tapi kalau dia tidak konsisten, dia tidak akan jadi apa-apa. Sebenarnya Elisa ini, kita bicara soal kekurangannya dulu di sudut pandang saya. Kekurangannya Elisa Basna ini adalah dia sering belum banyak pengalaman ya. Jadi umpan-umpannya atau membagi bolanya, keputusan-keputusannya itu sering tidak cerdas begitu, dalam artian tidak efektif ya, mungkin ya kata yang pas, karena ketika dia pegang bola biasanya dia melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya itu tidak terlalu penting ya menurutku, dan itu bisa merugikan tim, akhirnya lepas dan kemudian fast break dari lawan begitu. Umpan-umpannya juga sering ngawur gitu ya kadang-kadang kalau lagi nggak fokus, dan kemudian juga sulitnya dia untuk mengontrol permainan ketika sudah menguasai permainan. Padahal dia sering diturunkan terutama di 2 seri terakhir gitu. Kelebihannya dia adalah dia gelandang modern yang kemudian tidak hanya beroperasi di sektor depan, tapi kadang dia juga ke belakang untuk kemudian mengambil bola. Tapi ada satu hal yang menurut saya jadi kelebihannya Elisa Basna adalah dia sebenarnya punya shooting yang bagus dan punya ketepatan untuk memposisikan diri. Itu yang paling bagus. Elisa itu sering terlihat ketika ada scrimmage atau perebutan bola, tapi kemudian dia harus asah itu terus untuk jadi gelandang, paling tidak levelnya harus ditingkatkan lagi begitu. Itu untuk Elisa Basna, untuk kekurangan dan juga kelebihannya. Next, yang jadi incaran banyak klub sekarang, terutama PSM Makassar dan Persebaya, Ricky Cawor. Walaupun dia di PON Papua jadi striker dan di beberapa pertandingan juga ditaruh sebagai striker, sebenarnya kalau saya lihat posisinya ketika bermain, Ricky lebih di tengah ya, lebih sering di tengah jadi gelandang dan supply bola, atau bahkan kadang-kadang tiba-tiba dia ada di sayap begitu. Nah, Ricky ini adalah salah satu gelandang modern, bisa jadi posisinya sama seperti Todd Ferre, tapi dia punya naluri gol yang cukup tinggi, pengalaman lebih banyak dan juga kesabaran serta peningkatan kemampuan jadi kunci Ricky untuk tetap berada di top level sih. Apakah dia masih mau stay dengan Persipura atau tidak, itu jadi kunci juga. Kalau pergi dia juga bisa lebih berkembang, mungkin bisa
kembangan secara lebih profesional, atau kalau dia stay di Persipura dia harus menunjukkan bagaimana dia bisa menguasai Liga 2 untuk jadi mungkin the next Kakak Boci gitu. Karena Papua atau Persipura butuh the next legend-legend yang sudah tentu melewati masa keemasannya. Dan Ricky Cawor menjawab itu dengan beberapa gol di musim lalu yang semua golnya bagus. Anak ini tenang, punya kontrol emosi yang juga cukup baik, dan semoga itu terus dibawa untuk terus berkembang begitu. Sayang kalau misalnya harus selesai atau berhenti hanya karena beberapa hal. Berkembanglah Ricky Cawor, karena kesempatanmu ada di Liga 2 maupun di Liga 1, harus tetap dan terus berlatih. Next, ini ada Ramiro Vergonzi. Saya sebenarnya tertarik untuk kemudian melihat ini ya, pertandingan yang dimainkan oleh Vergonzi, karena ini gelandang luar biasa sekali sih, atau striker yang luar biasa sekali. Dia kadang di second striker, kadang dia di depan, kadang dia di ujung, kadang dia di sayap, kadang dia di tengah, bahkan dia ke belakang untuk ngambil bola. Ramiro yang jadi kunci adalah rajinnya dia sebagai gelandang. Ramiro ini punya shooting yang tepat sasaran, tapi biasanya powernya lemah. Positioningnya bagus, endurance-nya bagus, speednya yang jadi catatan saya. Bintang 5 lah speednya untuk Ramiro. Dan rajinnya itu yang bisa jadi kepincut itu untuk klub-klub lain juga. Ramiro hanya butuh klub yang lebih baik, yang lebih tertata daripada Persipura dan bisa mengeksploitasi kemampuannya. Ini pemain bagus, bisa dicontoh sebenarnya untuk pemain-pemain muda, bagaimana Ramiro memberi hal yang positif sekali dengan asisnya maupun golnya. Sekali lagi yang perlu jadi catatan adalah rajinnya dia untuk kemudian mencari bola. Itu harus ditiru pemain-pemain lain, dan tidak capek ya. Itu keren banget Ramiro Vergonzi. Next, kita bahas soal Takuya Matsunaga, gelandang dari Jepang yang memang sudah saya ikuti juga beberapa kali. Keputusan yang cukup bagus Persipura untuk memilih Takuya Matsunaga, gelandang yang rajin, pekerja keras, punya determinasi, punya visi, tahu ketika pertandingan itu dia pegang di tengah, dia harus kemana, mau dibawa kemana permainan ini. Cintanya ke Persipura juga ditunjukkan begitu meluap-luap. Sayang memang kita tidak bertahan di Liga 2, sehingga sebenarnya Ramiro Vergonzi dan juga Takuya jadi dua pemain yang kalau kita bertahan di Liga 1 saya rekomendasikan untuk bertahan begitu. Karena Takuya ini adalah gelandang khas Jepang ya. Kalau Persebaya punya Taisei Marukawa, kita punya Takuya Matsunaga yang kemudian sebenarnya dia tidak bisa berjuang sendiri. Itu yang mungkin performanya tidak begitu bagus di musim lalu. Takuya bekerja keras sendirian, belum punya support yang mumpuni, yang selevel, bahkan sekelas Elisa Basna dan juga Ricky Cawor belum memberikan kontribusi yang baik untuk Takuya bisa lebih berkembang. Sebenarnya ini gelandang yang bagus dan potensial, tapi kita doakan semoga Takuya juga dapat klub yang bagus sehingga dia bisa berkembang, suatu saat bisa kembali ke Persipura Jayapura. Ada Elisa Basna, kemudian Ricky Cawor, Ramiro Vergonzi, dan Takuya Matsunaga untuk 4 gelandang terbaik versi saya, yang jadi penutup juga untuk episode midfielder kali ini. Next kita akan bahas soal striker atau penyerang di lini depan Persipura musim lalu. Enjoy the video teman-teman, jangan lupa untuk subscribe biar cepat sampai 1000 subscriber. Tapi terima kasih untuk subscribe yang sudah terus berjalan dan teman-teman yang sudah berlangganan channel saya. Terima kasih. Semoga bisa menikmati video ini dan salam sehat teman-teman. Salam merah hitam, salam Persipura Jayapura. Ciao.